Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Besai Berintah, Bapak Heri Susanto, SSM Hum. Di sini kami di kelompok 3 ada Ahmad Munawir, Alif Rivaldi, Syahdan Aditya, Yunus Londong, Gusti Radi, Muhammad Anwar Rahimi, dan yang terakhir Weldi Syahrani Basam. Saya akan sedikit membuka materi agility. Apa sih itu agility? Agility adalah kemampuan berubah dengan perubahan dengan cepat dan efisien dalam dunia semakin dinamis. Selanjutnya saya akan berikan kepada Alif Rivaldi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang agility dalam konteks organisasi atau individu. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang agility dalam bentuk organisasi. Agility mengacu pada fleksibilitas dan kemampuan untuk bergerak dengan cepat dalam menghadapi perubahan pasar, teknologi, persaingan, kebutuhan konsumen, atau situasi eksternal lainnya. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi yang mengubah strategi bisnisnya untuk fokus pada produk dan layanan digital setelah pandemi COVID-19. Selanjutnya, ada agility dalam konteks individu. Agility dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah, dan mampu memanfaatkan peluang yang muncul. Di sini ada contoh seorang siswa yang dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum dan metode pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syahdan Aditya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pentingnya agility. Mengapa sih agility itu penting? Jadi yang pertama itu ada ketidakpastian. Jadi untuk menghadapi ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan, kita memerlukan agility untuk menghadapi hal tersebut. Untuk mengetahui kemana arah sesuatu sesuatu hal itu agar kita bisa hadapi dengan agility. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Jadi untuk orang yang beragility akan lebih unggul daripada orang yang tidak beragility dalam hal keunggulan kompetitif. Contohnya perusahaan A dan B. Jika di perusahaan A berisikan orang-orang beragility, sedangkan di perusahaan B itu tidak berisi orang-orang yang beragility, maka perusahaan A tersebut akan lebih unggul daripada perusahaan B. Kemudian ada ini itu ada inovasi. Jadi untuk menghadapi inovasi yang akan terjadi di masa depan, orang-orang beragility mempunyai ide-ide baru, akan selalu memiliki ide-ide baru untuk menghadapi inovasi. Selanjutnya ada fleksibilitas. Jadi orang-orang beragility itu akan mampu beradaptasi dimanapun dia ditempatkan. Contohnya saat kita bermain bola di permainan permainan sepak bola itu ada beberapa posisi, yaitu yang pertama defender, yang kedua pemain tengah, dan terakhir itu ada striker. Ya, kalau orang yang tidak beragility akan mampu hanya dalam satu posisi. Contohnya dia hanya bisa defend atau bertahan, hanya bisa jadi pemain tengah, terus hanya bisa striker. Tapi orang beragility akan mampu berada di posisi manapun, mau dia bertahan, mau dia jadi pemain tengah, mau dia jadi striker. Jadi untuk orang beragility akan mampu survive dimanapun dia ditempatkan. Selanjutnya kesesuaian dengan kebutuhan konsumen. Jadi orang beragility akan mampu menyediakan apapun yang dibutuhkan konsumennya. Contohnya perusahaan WO. Jika jika ada seseorang yang memesan di WO tersebut, maka ya orang beragility akan mampu menyiapkan apapun yang dibutuhkan oleh konsumennya tersebut. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Ahmad Munawir. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip di dalam agility. Jadi prinsip agility itu yang pertama adalah fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini adalah kemampuan beradaptasi dan merespon perubahan dengan cepat. Selanjutnya, adaptasi. Jadi dalam agility ini adalah kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang sedang terjadi. Selanjutnya,
ada inovasi. Inovasi ini adalah kemampuan untuk menciptakan sebuah solusi baru dan kreatif dengan perubahan yang sedang terjadi. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Weldy Saranibasa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi cara membangun agility. Strategi yang pertama dalam membangun agility adalah pembelajaran terus-menerus. Orang yang ingin membangun agility, tentunya dia tidak akan berpuas diri dengan apa yang dia punya. Maka hal yang harus dia lakukan adalah pembelajaran terus-menerus untuk meningkatkan agility-nya. Kemudian ada penggunaan teknologi yang mendukung. Untuk membangun agility atau ketangkasan dalam diri, tentu kita memerlukan adalah teknologi yang mendukung agar bisa mensupport atau meningkatkan agility dalam diri kita. Kemudian ada kolaborasi dan tim yang responsif. Untuk membangun agility dalam konteks organisasi, kita memerlukan tim yang responsif agar apa? Agar setiap kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan di dalam organisasi atau tim itu bisa saling membantu antara satu individu dengan individu yang lain agar organisasi atau kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu bisa berjalan dengan baik dengan adanya tim yang responsif agar bisa saling mendukung satu sama lain. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anwar Rahim. Terima kasih kepada Saudara Weldy. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan agility dalam studi kasus individu, yang mana khususnya yaitu orang sukses berkarakter pembelajar. Seperti yang kita tahu teman-teman, zaman sekarang terus berkembang, semua apa saja hal terus berubah. Agar tidak tertinggal atau terlindas oleh perubahan, yang bisa kita lakukan adalah yaitu ikut berubah mengikuti perubahan itu sendiri. Orang sukses adalah orang-orang yang sadar akan perubahan. Mereka biasanya orang sukses membiasakan diri untuk terus belajar. Belajar di sini bukan hanya dalam belajar segi formal ya teman-teman, bisa dilakukan di kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Kasus yang ada yaitu orang sukses berkarakter pembelajar yaitu dalam sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan di zaman dulu, mereka mempromosikan produknya lewat radio ataupun memasang iklan di majalah. Akan tetapi dengan perubahan yang ada hingga sekarang, maka perusahaan mempromosikan produknya bisa menggunakan lewat blog ataupun media sosial agar tidak tertinggal oleh perubahan yang ada. Terus satu-satunya jalan agar kita bisa bertahan yaitu mempelajari skill ataupun pengetahuan yang baru. Dengan begitu, kita tidak akan kalah dengan persaingan dalam suatu bisnis. Selanjutnya, proses pembelajaran yang paling populer adalah dengan membaca. Karena saat membaca, otak terus mengulang apa yang kita baca sehingga informasi akan lebih mudah diingat. Tidak heran kalau membaca menjadi salah satu cara untuk menambah wawasan. Selanjutnya, ada sebuah penelitian mengatakan 86% orang kaya suka membaca dan tekun mencari ilmu seumur hidup. Mereka terus membaca, entah membaca materi pendidikan ataupun terkait pekerjaan mereka. Paling tidak, setiap harinya itu ada membaca 30 menit per hari. Ada seorang miliarder yang cukup terkenal yaitu Bill Gates, merupakan salah satu miliarder yang kecanduan membaca buku. Setiap malam sebelum tidur, Bill Gates selalu meluangkan waktu untuk membaca buku dengan mulai dari topik peristiwa ataupun politik maupun pekerjaan yang ada saat ini. Seperti yang ada pada layar, sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Sussex pada tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya setelah 6 menit membaca buku, tingkat stres subjek berkurang sebesar 68% dibandingkan dengan melakukan aktivitas lain. Seperti mendengarkan musik, tingkat stres berkurang sebesar 61% atau berjalan-jalan, tingkat stres berkurang sebesar 42%. Mungkin itu saja studi kasus
agility dalam kasus individu, yaitu rough success ke karakter pembelajaran. Selanjutnya, agility dalam studi kasus kelompok akan dijelaskan oleh Yunus Sundong. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Anmar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang agility dalam studi kasus organisasi. Jadi mungkin sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan jelaskan sedikit, teman-teman, apa sih berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Jadi berpikir dari sudut pandang yang berbeda itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami pandangan orang lain, yang dimana dia menggali ide-ide baru, dan dengan berlatih untuk berpikir sudut pandang yang berbeda, kita dapat mengembangkan keterampilan kritis yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi di dalam berpikir dari sudut pandang yang berbeda, dia memiliki dua aspek. Yang pertama ada out of the box, dan yang kedua inside the box. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu out of the box, yang dimana artinya adalah seseorang yang berpikir keluar dari aturan-aturan kaku, yang dimana orang itu membebaskan daya imajinasi untuk menemukan solusi suatu masalah. Yang kedua ada inside the box, yang dimana artinya itu berpikir secara umum, normal dan rutin. Orang seperti ini itu adalah orang yang membatasi dirinya sendiri dalam berpikir. Mereka percaya bahwa setiap masalah hanya memerlukan satu solusi, merumuskan lebih dari satu kemungkinan alternatif solusi hanyalah buang-buang waktu saja. Mungkin itu sedikit penjelasannya. Di sini saya akan memberikan contoh dari dua aspek tersebut, antara out of the box dan inside the box. Kalau out of the box itu adalah seseorang inovator teknologi yang menciptakan solusi baru untuk masalah umum dengan menggabungkan teknologi yang tidak lazim, yang dimana tim proyek yang menggunakan metode design thinking untuk menemukan solusi kreatif dan tidak konvensional. Itu contoh dari out of the box. Sedangkan inside the box, yang dimana seorang manajer proyek yang menggunakan metodologi tradisional untuk mengelola proyek dengan langkah-langkah yang sudah mapan. Seorang pekerja yang menyelesaikan tugas harian dengan cara yang sudah biasa tanpa mencari alternatif solusi yang lebih efisien. Jadi teman-teman itu contoh dari out of the box dan inside the box, yang dimana kedua pendekatan ini tuh mencerminkan bagaimana seseorang atau tim organisasi dapat mengadopsi atau menolak prinsip berpikir yang kaku, dan sejauh mana mereka siap untuk mencari solusi yang inovatif dan adaptif. Mungkin itu penjelasan sedikit dari saya, agility dalam studi kasus organisasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi pembangunan agility. Ini ada referensi buku, judulnya The Importance of Habits, yang menjelaskan menajamkan kebiasaan diri untuk menjadi orang berprestasi, dari Listiana S. Dan yang buku kedua yaitu yang berjudul Ayo Berubah, yang berisi 30 hari menentukan kesuksesan hidup Anda, dari Andika K. Pradana. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang agility. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.